Mengenai konten rekaman kalian sebagai pasangan untuk selanjutnya, nggak dilanjutkan lagi. Kami akhiri lebih awal, maafkan kami ya. Besok kamu nggak perlu datang untuk merekam acara lagi. Masalah ini membuat kami sedikit nggak siap. Jadi kami mohon pengertian dari kalian semua ya. Adakah yang perlu kami lakukan atau kami perlu kerjasama dengan kalian? Iya, mengenai hal ini masalahnya begini. Selanjutnya, bagaimana cara menjelaskannya kepada para penonton? Kami atur dengan situs web Comeng untuk menggunakan pernyataan yang seragam dan menyampaikannya secara bersamaan kepada kalian. Jika kalian memerlukan sebuah penjelasan, cukup sampaikan saja sesuai apa yang kami kirimkan. Di luar dari itu, kalian nggak perlu menanggapinya. Mulai hari ini, tugas perekaman kalian sudah selesai. Selanjutnya, kalian bisa hidup kehidupan normal. Oh ya, karena ada sebuah perubahan dari pihak kami, bayaran ditransfer sesuai dengan perjanjian awal ke dalam rekening kalian berdua ya. Soal hal ini, tenang saja, kalian gak akan terpengaruh. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk sementara ini nggak ada. Gak masalah. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami kembali kapan saja. Baiklah. Baik, sampai jumpa ya. Apakah ini benar? Apa kamu mau menelpon dan mengonfirmasi dengan Pak Yu? Halo? Halo, Pak Man. Di pihakku sedang terjadi sedikit masalah. Besok, kamu dan Artua sudah gak perlu datang untuk merekam acara lagi. Kamu sudah bekerja keras. Aku mengerti. Nanti ku sampaikan. Baik. Terkonfirmasi. Yusheng memberitahuku. Acara kita sudah berakhir. Lalu, apa kita masih perlu saling mengenal satu sama lain? Nggak perlu. Kalau begitu, aku akan pergi dulu ya. Biar ku antar. Benar juga. Aku rasa ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Aku kembalikan. Nggak perlu diantar. Li, Kamu datang rupanya. kebetulan sekali aku bisa datang. Aku bawakan hidangan resep rahasiaku untuk kalau aku makan. Juga ada buah-buahan. Ini semua kesukaanmu. Artuo, aku sudah mengetahui masalah tentang acara itu. Gak apa-apa. Dari awal aku memang dipaksa melakukannya untuk menyelamatkan acaramu, kan? Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa mendadak sekali? Jangan-jangan aku membuat masalah lagi bagi tim produksi. Bukan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Ada seseorang yang merasa iri karena melihat acara kita bagus. Jadi dia melakukan trik kotor. Yang benar saja. Apakah kalian telah menyinggung seseorang? Apa ada masalah dengan pekerjaan kalian? Apa kecelakaan mobilmu kali ini jangan-jangan karena... Kecelakaan mobil. Murni kecelakaan biasa, tidak ada hubungan dengan ini. Artuo, maafkan aku. Padahal dari awal kamu ikut acara untuk membantuku.
Tidak disangka malah menyebabkan begitu banyak masalah untukmu dan membuat begitu banyak rumor serta gosip. Kamu sudah sungguh-sungguh dalam merekam acara, tapi mereka malah menyuruhmu keluar lebih awal. Aku ini... Hei, Lee, untuk apa minta maaf padaku? Aku mengikuti acara itu pada awalnya juga untuk mencari sedikit uang. Tidak murni hanya untuk membantumu menyelesaikan masalah. Terus, bukankah kamu juga sudah banyak membantu? Artuo, kenapa kamu baik padaku? Saat aku baru tahu, aku dan Yesue harus keluar dari acara. Sebenarnya aku merasa agak sedikit kecewa. Tapi kemudian, aku langsung merasa lega. Karena aku sudah nggak perlu lagi berpura-pura menjadi kekasih di depan orang-orang. Benar, kamu tidak perlu lagi tinggal di rumahnya. Kamu sudah bebas. Selamat untukmu. Hari ini, saat tim produksi menelponku, aku masih di studionya Yesue. Apa yang kamu lakukan di studionya? Belajar. Mempelajari bagaimana cara membuat sebuah biola. Melakukan peran sebagai kekasih di titik ini sudah sangat lebih dari cukup. Aduh. Kamu harus tahan tawamu sedikit. Baik. Oke, sudah. Yoyo, saat kamu berperan sebagai ibumu tadi sungguh sempurna. Sudah benar-benar menjiwai karakternya. Hei, ayolah. Aku hidup di bawah kekuasaan ibuku sepanjang hari. Pasti mirip lah. Ertuo, yuk, kalian kemari sebentar. Oh iya, Ayo. Pak Su, Pak Su. Beberapa hari lagi karakter pendukung akan merekam suara bersama-sama. Aku menyisakan 2 karakter dengan peran yang lumayan banyak untuk kalian. Jangan sampai membuatku kecewa. Dialognya gak terlalu banyak, tapi kalimatnya cukup penting. aku lebih suka rekaman suara kelompok. Jadi aku bisa sembunyi di balik para master. Jika salah bicara tidak akan jadi masalah. Selain itu bebas berimprovisasi. Kamu memang sangat jago dalam berakting. Waktu itu aku pernah lihat para senior merekam suara adegan kelompok. Semuanya tersambung tanpa jeda. Hal itu membuatku jadi sedikit gugup. Kamu jauh lebih baik daripada aku, setidaknya punya banyak pengalaman. Justru karena merasa gugup, kita harus pulang dan banyak latihan. Kita berdua tidak boleh terlihat lemah. Aku pergi dulu ya, sampai jumpa. Semangat. Semangat. Beethoven, aku akan pergi. Jadilah anak baik ya, kucing yang baik. Pergilah. Kamu mau kemana? Artuo? Kalau nggak kuat bisa minta tolong. Sebenarnya sebelum aku pergi, aku mau pamitan padamu. Nanti tolong bantu aku jaga Beethoven. Catatan kucing sudah aku tulis di catatan tempel dan aku tempel di atas makanan kucing. Kalau masih ada hal yang kamu nggak mengerti, kamu bisa menelpon aku. Beethoven boleh tinggal di sini. Tapi aku nggak punya banyak waktu. Karena itu, kamu harus bertanggung jawab untuk mengurusnya. Kalau nggak, bawa dia pergi. Aku akan sering kembali untuk mengurusnya. Kalau kamu izinkan.
Ini, Apa ini? untukmu. Untuk aku. Memang ada orang lain. Apa perlu kupesankan taksi? Nggak perlu. Aku sudah memesannya. Terima kasih ya untuk hadiahmu. Terima kasih juga perhatianmu selama ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Tinggal di rumahku boleh saja, tapi harus ada 3 peraturan. Yesue, kenapa kamu sampai lebih cepat daripada aku? Diam. Kalau sudah berusia 80-an tahun, tentu sudah jadi seorang kakek dan nenek. 听见内心深处走出的不舍。 Kamu sedang sakit, perutmu masih sangat kosong, cuma bisa minum sedikit bubur ringan ini. Gak selera. Aku hanya mencobanya. Yesue, kamu mempermainkanku di larut malam gini. 朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。 Berapa kali aku bilang padamu, coba lihat, rata sekali kan? 这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着。 所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻。 欢迎念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的。 Ibu, rekaman acaranya sudah selesai. Kamu sudah pulang? Kamu sudah putus dengan si tukang kayu kecil itu? Ibu, kenapa ibu terus memanggilnya tukang kayu kecil? Nak, sini ibu beritahu. Putus cinta bukanlah masalah yang besar, hah? Kalau kau merasa tidak nyaman atau ada rintangan, katakan saja pada ibu. Berpisah belum tentu merupakan hal yang buruk. Ibu masih ingat ada lirik lagu yang bernama Selamat Putus Cinta. Ibu, Hah? nggak ada hubungannya sama putus cinta. Aku sendiri nggak ingin melakukannya lagi. Kamu yang tidak ingin melakukannya? Kamu ini sedang membohongi siapa? Apa pihak produksi melihatmu sudah mulai terkenal, jadi mereka yang memaksamu untuk menandatangani perjanjian tidak adil? Itu tidak mungkin. Aduh, jangan membuat keributan. bukan Ibumu ini begitu. sudah membaca semua hal tentang hukum kontrak. Ada juga kontrak atau manajer yang semacam itu. Semuanya sudah aku baca 2 kali. Ingin menindasmu, mimpi. Ibu, aku bilang kenapa kemampuan fantasi ibu itu sangat luar biasa. Likan kecelakaan mobil dan dirawat rumah sakit di rumahku sendirian. Ibu juga sedang sendirian, jadi aku pulang menemani ibu. Ibu nggak senang. Kalau nggak senang aku akan pergi. Jangan pergi. Sungguh tidak ada apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Ini uang yang diberikan tim produksi untuk semua rekaman acaraku. Bukannya ibu bilang mau pergi berobat ke rumah sakit, bawa uang ini dan pergilah dulu. Aku baru saja dapat tawaran dari sebuah perusahaan besar yang ingin membuat program acara yang baru. Lalu mereka mengundangku untuk menjadi bintang tamu.
Lalu aku berpikir, demi perkembanganku di masa depan, aku ingin mempertimbangkannya sebentar. Ibu jangan memikirkan hal yang enggak-enggak. Nah, sebenarnya asalkan kau tidak bersama si tukang kayu itu, ibu tidak akan merasa khawatir. Namun ibu masih bisa menyimpan uang ini untukmu. Tunggu sampai ibu menghasilkan uang yang banyak, ibu akan memberimu bunga. Mana ada menghasilkan uang banyak dengan pergi ke rumah sakit. Benar, aku memang ingin pergi berobat ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Ingin melihat apa? Biar aku lihat. Sudahlah, jangan mengacaukan. Ini buku catatan sehari-hari. Mana ada hal yang patut untuk dilihat. Kalau kau mengacaukannya, aku harus menghitungnya dari awal. Sebaiknya kamu tidur. Apa kamu tidak lelah? Cepat. Baiklah, aku akan ke atas untuk Sana tidur, beristirahat lebih istirahat. awal, ya. Aku mengerti. Cepat sana. Ya, kalau begitu aku naik ke atas ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Muah, muah. Jangan main ponsel. Tidak usah dibawa. Nanti aku saja. Aku akan bawa yang kecil ini. Baik. Ya ampun. Kak Zhang, kamu mau beli berapa banyak? 35.000 ya? Baik, aku catat. Tapi ingat transfer uangnya lebih awal. Baik, sampai jumpa. Oh ya, beli ya 20.000. Kading, Kaliu 15.000, 50.000. Baik, baik, baik. Ya ampun. Lihatlah, keluarga ini masih harus bergantung kepadaku. Semua uangku sudah aku berikan pada ibu. Selanjutnya aku harus pikirkan cara bisa menghasilkan uang lebih banyak. Aku nggak bisa diam saja dan menghabiskan tabunganku. Nanti tolong bantu aku jaga Beethoven. Catatan kecil tentang kucing sudah aku catat dan aku tempel di atas makanan kucing. Anak baik. Sini. Makanan apa ini? Hidangan kecil, aku sendiri yang menghasilkannya. Bagaimana? Halo, Iya, halo. Untuk berapa orang? aku bukan datang untuk makan, aku datang untuk mencari pekerjaan. Bisa ke dalam saja untuk mencari bosnya. Oh, baik, terima kasih. Halo, bos. Aku lihat di luar sedang membuka lowongan pekerjaan ya. Aku ingin tanya mengenai detailnya pekerjaan paruh waktu itu. Pekerjaan paruh waktu itu, kamu datang membantu saat jam makan pagi dan jam makan siang.
Benar saja, rumahnya sama seperti orangnya, sedingin es tanpa kehangatan. Bagaimana? Cukup bagus kan? Kamu tenang saja, saatnya aku pindah nanti, aku pasti akan kembalikan seperti semula untukmu. Jangan bilang kamu bahkan gak mengizinkanku menanam sukulen. Aku pasti hanya akan memelihara di kamarku, gak akan memakan banyak tempat di ruangan lain. Kamu benar-benar kaya ya? Memamerkan kekayaan juga nggak seperti ini. Hari ini cukup sampai di sini saja. Oh ya Guru, kenapa aku tidak melihatmu di episode terakhir acara itu? Oh, tim produksi tiba-tiba mengalami masalah, jadi aku mengundurkan diri lebih awal. Aku niat membantu menaikkan popularitas. Gak apa-apa, lagi pula aku juga belum pernah memikirkan masalah mengenai diriku. Ya jadi pikirkanlah. Masa muda yang begitu indah, sayang tidak digunakan untuk menikmati romansa cinta. Masa muda yang indah kalau nggak digunakan mengejar impian baru pemborosan. Telingamu. Kenapa telingamu merah sekali? Ada yang sedang memarahimu? Kamu hati-hatilah sedikit. Acara pasangan si bos belakangan ini entah mengapa dibatalkan. Hati-hati salah bicara. Halo? Halo, Paman. Tangli keluar dari rumah sakit. Aku berencana untuk mengundang dia dan ortua untuk makan bersama. Mau gabung? Nggak ada yang nggak nyaman, kan? Aku lihat jadwal dulu. Bisa. Kapan? Hari ini, menurutmu kita makan di mana? Ke restoran yang pernah kita kunjungi atau restoran yang baru? Restoran di luar sana itu nggak higienis. Makanannya berminyak. Tangli baru keluar dari rumah sakit. Dia harusnya makan makanan hambar. Pemikiranmu bijaksana. Terus sebenarnya kita makan di mana? Di rumah saja. Di rumah? Siapa yang masak? Aku saja nggak bisa merebus air. Tangli baru keluar dari rumah sakit. Dia juga nggak bisa masak. Artuo, aku masih belum tahu. Dia bisa masak atau enggak. Masih ada aku. Kamu? Paman, aku sama sekali belum pernah melihatmu memasak. Jangan-jangan ujung-ujungnya pesan makanan dari luar lagi. Tenang saja. Masalah ini sudah diputuskan. Kamu hanya perlu undang mereka. Baiklah. Kalau begitu kita makan di rumahku saja. Aku mengandalkanmu. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit. Hampir mati rasanya. Selamat ya, Li, sudah keluar dari rumah sakit. Coba aku lihat bagaimana proses pemulihanmu. Aku sudah sembuh sejak lama. Lihatlah. Aku cuma berbaring di sana dan menambah berat badan. Harusnya sudah lama keluar. Kamu tetap harus banyak istirahat. Aku mengerti. Prosedur keluar rumah sakit sudah selesai.
Kamu ini sudah dirawat pasti nggak berhati-hati. Kamu pikir kamu Wonder Woman? Kalau tidak, Pak Yu akan memberikanku libur panjang, membiarkan aku pergi berkeliling dunia. Jangan. Nona Tang, Direktur Tang, kemarahan Anda masih belum reda. Emangnya apa yang membuatku marah? Yang berkuasa itu sponsor. Baiklah, aku pergi menyetir mobil dulu. Kalian periksa lagi barang-barangnya ya. Kita ketemuan di pintu utama. Pak Yu. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku mau bereskan barang dulu. Ayo, silakan duduk. Nanti kita makan bersama ya. Merayakan Lee yang keluar dari rumah sakit. Bagus. Lee keluar dari rumah sakit adalah kabar baik, kita harus merayakan. Benar, semuanya sudah aku atur. Karena Ali baru keluar, dia makan makanan yang hambar dan yang lebih sehat ya. Kita pergi makan ke rumahku. Pak Yu, kamu juga bisa memasak. Aku nggak bisa memasak, tapi aku mengundang seseorang yang sangat ahli. Bantuan luar yang sangat ahli. Benar, yaitu pamanku. Memasaknya luar biasa. Sengaja meminta pamanmu datang untuk memasak, bukan itu kurang baik? Sebenarnya, pamanku itu adalah Yesue. Sebenarnya juga bukan masalah besar. Aku bahkan 2 tahun lebih tua darinya. Tapi sejak kecil aku selalu mengikutinya dan memanggilnya paman. Memang sedikit terasa nggak tahu malu ya. Kalau di depan orang luar, aku biasanya manggil Master Ye. Tapi kalian sudah kuanggap bukan orang luar, jadi nggak masalah memberitahu kalian. Sudah kuduga bagaimana mungkin orang seperti Yesue bisa kamu seret membuat acara semacam ini. Bibi, ini berapa harganya? Anak muda, sudah lama tidak membeli sayuran. Ternyata Anda. Oh ya, mana kekasihmu tidak ikut? Dia ya. Dia terlalu sibuk. Oh, begitu. Makanya sekarang giliranmu yang pergi membeli sayuran dan memasaknya. Sekarang, pria yang bisa masak itu memiliki daya tarik. Bunga mawar atau coklat tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan memasak seporsi hidangan yang sangat lezat untuk kekasih. Benar sekali. Ini, jamur ini bagus. Sangat segar. Baik. Ini sudah cukup. Tolong bungkuskan untukku. Baik-baik. Terima kasih. Harganya 14,5 yuan. Ini. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Sudah lelah beraktivitas setengah hari, biarkan Lee tidur. Kamu juga istirahat. Yesue sudah tiba. Dengan adanya dia,
Kita hanya perlu duduk dan menunggunya selesai memasak. Duduk santai menunggunya. Sepertinya itu nggak terlalu baik. Lebih baik aku periksa sebentar untuk lihat apa aku bisa bantu sedikit. Apa ada yang bisa aku bantu? Cuci sayurannya. Yang ini? Hmm. Kenapa kamu buang bagian ini? Ini akan lezat kalau diasinkan. Ini baru keluar dari rumah sakit. Ini akan lezat kalau dipadukan dengan bubur. Ada apa? Ini dari mana? Rahasia. Kemari biar ku pakaikan. Bisa menunduk sedikit, aku nggak bisa menjangkau. Sudah selesai. Tampan. Terima kasih. Sama-sama. Sangat luar biasa ya. Aku nggak sangka kalau kamu nggak hanya bisa masakan barat, tapi juga bisa masakan Tiongkok. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebagian besar pria hanya tahu caranya memasak pangsit beku instan, mie instan, dan semacamnya. Contohnya saja, Pak Yu. Semua yang bisa gerak pasti bisa masak. Gak bisa masak, pasti hanya malas. Kuberitahu ya, itu belum tentu benar. Ada beberapa orang yang sangat suka memasak, tapi masakannya nggak enak. Contohnya seperti ibuku. Ayo, cicipi ini. Bukannya kamu nggak suka makan masakan Tiongkok? Gak suka makan bukan berarti gak bisa masak. Bersihkan bajumu. Bajumu kotor terkena noda. Ada apa? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kenapa wajahmu merah sekali? Mungkin karena itu sirkulasi udaranya nggak lancar, jadi aku merasa kepanasan. Panas sekali. Keluar saja, biar aku yang bereskan. Kamu nggak butuh bantuanku. Nggak perlu. Kamu di sini mengganggu konsentrasiku. Biar aku sajikan hidangan saja ya. Pak Yu, kamu duduklah dulu. Aku beritahu Li, dia pasti akan segera keluar. Li, cepat sedikit. Wah, banyak sekali masakannya. Kenapa semuanya ini makanan kesukaanmu? Kamu kan sudah kerja keras. Semuanya ini buatan Yesue. Aku cuma bantu saja.
terlambat. Sudah aku potret. Maaf ya, aku... Makanlah. Gak usah hiraukan mereka. Lihatlah foto ini. Foto sebagus ini seharusnya aku kirim ke ibumu. Artuo, aku kirim foto ke kamu ya. Jangan lupa untuk menyimpannya. Lihat dia. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Cukup baik. Kamu terlihat lebih kurus. Benarkah? Mungkin karena aku sibuk mengisi suara dan pekerjaan paruh waktu. Sangat sibuk? Meski aku sibuk, tapi aku bahagia karena aku bisa melakukan hal yang aku senangi. Hei, kamu gak merasa ada yang gak beres di antara mereka? Bagaimana kalau kamu istirahat dulu sebelum kerja? Tidak perlu, sudah banyak istirahat di rumah sakit. Itu masalah mengenai acaranya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Hanya saja rasanya sedikit tidak rela. Aku ini hanyalah seseorang yang bekerja untuk menerima gaji. Apa gunanya tidak rela? Tenang saja. Kalau nanti kita bisa membangun merek ini, semuanya akan membaik. Kita nggak perlu merasa terikat seperti sekarang ini lagi. Suatu saat aku akan buka proyek terpisah untukmu. Kamu menyukai orisinalitas, kan? Jangankan target 100 juta. Sumber daya ahli di industri ini. Saat waktunya tiba, aku akan berikan untukmu. Baiklah, aku akan menunggunya. Pak Yu itu merupakan atasan yang cukup pengertian pada bawahan ya. Itu kemurahan hatinya saja. Apa maksudmu? Dia sangat paham cara memenangkan hati orang. Jika ingin mengambil sesuatu darinya, harus memberikan sesuatu terlebih dulu. Menurutku Pak Yu nggak terlihat seperti orang semacam itu. Dia sangat pandai melakukan ini. Dia punya kemampuan sosialisasi. Dan juga bakat memimpin. Tapi dia nggak cocok untuk jadi kekasih. Kenapa begitu? Lihatlah Pak Yu itu. Penampilannya sangat bermartabat, kemampuan dalam bekerja juga sangat kuat. Dalam bekerja dia sangat serius dan bersikap ramah. Dia juga mengerjakan dengan teliti dan penuh perhatian. Pria yang semacam ini pasti disukai sebagian besar gadis. Itu karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Di rumah dia akan langsung tidur. Dia nggak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan mencuci pakaian pun dikerjakan pekerja paruh waktu. Wanita yang hidup bersamanya harus menanggung beban yang sangat berat. Oh, benarkah? Sifat pekerjaannya itu membuatnya sering berkenalan dengan lawan jenis. Seiring berjalannya waktu, itu akan membuat pasangan yang merasa nggak aman. Benar sekali. Pantas saja belakangan ini Lee selalu merasa cemas akan kehilangan. Terus apa masih ada lagi? Yang paling penting adalah dia nggak bisa masak. Bahkan mie instan buatannya pun nggak enak. Ada apa? Kenapa aku tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin?
说怎么做才能掩饰着难过。没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓，让这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。